Seems like there's so much to hope for, so many dreams I wish they all could come true. When I think about your ways, Lord, it gives me so much faith in all that you do. Faith to see beyond what I can see. Faith to know that you will do great things. I will trust you, Lord, I'll always believe. As I hold on to my faith, Jesus, you are holding on to me. Shalom jemaat semuanya. Shalom. Aduh lemes sekali. Padahal gak puasa loh Bapak Ibu. Udah selesai puasanya. Sekali lagi boleh ya. Shalom jemaat semuanya. Shalom. Saya pikir hari ini kebaktian bakal sepi Bapak Ibu. Karena libur lebaran. Tapi mantap sekali. Jemaat GPJ memprioritaskan Tuhan Bapak Ibu. Diberkati orang yang mendahulukan Tuhan. Amin. Mari kita mulai hari ini kebaktian kita. Kita hari ini mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di hidup kita. Bila merasa sudah di akhir bulan ketiga ya Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan tidak pernah luput dari kita, selalu
kebaikan teramat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Jauhi aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari berikan kemuliaan akibat Allah kita. Terima kasih Bapa, Engkau baik untuk kami. Sungguh teramat, sangat baik, selalu menyertai kami Tuhan. Pagi ini kami datang Tuhan dengan merendahkan diri kami Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan untuk bersekutu lagi dengan Tuhan. Biar hari ini Tuhan yang beracara, Tuhan yang melawat, Tuhan yang mengurapi. Biar kebaktian ini Tuhan memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hati kami dengan yang sangat terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat nih. Shalom Bapak Ibu. Mantap, saya undang Baket berdiri dulu deh sebelum kita mulai nih. Saya mau tanya, ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Yang udah kerja ada sukacita hari ini, amin? Amin, sukacita lah. Habis gajian Februari belum habis, THR turun. Bulan Maret mau gajian lagi, sukacita. Jadi Bapak Ibu yang punya anak udah kerja, jangan percaya kalau nggak megang duit katanya ya. Duitnya masih kenceng Bapak Ibu, enggak. Tapi bukan karena THR turun, bukan karena gajian mau turun lagi, kita selalu sukacita karena Tuhan yang penuhkan sukacita kita, amin. Amin, siap penari buat Tuhan Bapak Ibu, amin. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu
dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sabanya Tuhan yang semuanya sama-sama kita katakan, mengalir bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sabanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selangi, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selangi, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selangi, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada
Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan menjalankan persembahan kita kepada pelayan yang saya undang maju ke depan. Nanti saya minta Kezia untuk berdoa persembahan. Ya Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Tuhan, terima kasih untuk kami semua bisa dapat berkumpul kembali Tuhan Yesus untuk memuji dan meninggikan nama Engkau ya Bapak. Tuhan, tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan kami ya Bapak. Tuhan berkati agar kami dapat memberikan persembahan dengan hati yang tulus ya Tuhan. Tuhan berkati agar para pelayanmu juga Tuhan satu persatu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Terang besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna
Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan pengucapan syukur atas anugerah Tuhan, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan Allah yang baik. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami, pemikiran dan seluruh hidup kami rindukan firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikannya Bapa, Engkau pakai urapilah dengan kuat kuasa Tuhan. Pemberitaan firman-Mu ada di dalam kuasa Tuhan, ada di dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih, kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan menerima firman Tuhan. Semua berkata, amin. Ya, salam. Ya, silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, kita ada dalam hadirat Tuhan di masa liburan ini. Namun kita ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Ibu Gembala setempat dan juga tim penggembalaan yang mempercayakan saya saat ini di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara ya, semua karena kebaikan Tuhan. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal ya, kami dari GPJ Eklesia di Tangerang ya, yaitu saya Olo Sinambela kembali berdiri di hadapan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judulnya adalah disiplin rohani. Disiplin rohani, saudara. Kita akan buka dulu Alkitab kita dari kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai kepada 10 kita akan baca nanti bergantian. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu Saudara baca ayat 7 sampai kepada ayat 10. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Semua katakan amin, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan inilah saya berikan temanya atau judulnya disiplin rohani. Nah, di sini kita lihat saudaraku bagaimana Rasul Paulus setelah dia percaya kepada Tuhan memiliki sikap disiplin rohani. Setelah dia memiliki sikap disiplin rohani, dia menyampaikan kepada anak rohaninya yang masih muda bernama Timotius, supaya Timotius itu juga memiliki disiplin rohani. Dan setelah Timotius memiliki disiplin rohani, Rasul Paulus menyampaikan supaya Timotius mengajarkan kepada sidang jemaat yang disebut tadi, kepada saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan itu juga harus memiliki
disiplin rohani. Berarti saudaraku, disiplin rohani ini berlaku dari generasi ke generasi. Generasi Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada saudara-saudara seiman yang lainnya. Itu berlaku. Berlaku kepada semua orang saudaraku yang percaya kepada Tuhan harus memiliki disiplin rohani. Ya, memang saudaraku, sepertinya ketika berbicara disiplin rohani kok kayaknya menyakitkan. Cocoknya kepada para tentara, kepada para prajurit, tapi sebenarnya tidak. Ya, kepada semua orang, kepada anak-anak kita, ketika dia masih kecil kita sudah terapkan yang namanya disiplin. Ya, ada waktunya makan, ada waktunya yaitu tidur, ada waktunya bangun dan seterusnya. Itu kan tujuan kita supaya anak-anak kita itu ya memiliki sikap disiplin. Nah, di sini lebih daripada disiplin secara umum, tetapi disiplin secara rohani. Nah, saudara, kita akan lihat dulu apa itu disiplin rohani. Kalau disiplin secara umum, tentunya Bapak Ibu sudah ya memahami, saudaraku. Ya, kita akan lihat. Oke, nah saudara, ini disiplin rohani. Itu adalah sebuah latihan. Latihan pikiran, latihan emosi. Yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu bedanya dengan disiplin secara umum. Kalau disiplin rohani itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Ada satu latihan, latihan pikiran, latihan emosi. Ya, untuk menumbuh kembangkan sifat, karakter, ya perilaku supaya kita mengalami pertumbuhan rohani semakin dewasa. Artinya disiplin rohani itu menekankan kepada yang namanya pendidikan, yang namanya latihan. Dididik, dilatih, dididik, dilatih. Itulah perjalanan kerohanian kita, disiplin rohani. Ya, ketika kita baru percaya kepada Tuhan, kita belum bisa bernyanyi. Kemudian dididik, saudara, bisa bernyanyi, akhirnya bisa memimpin pujian. Ketika kita baru percaya kepada Tuhan, belum bisa berdoa. Kemudian kita dididik, kemudian kita dilatih, akhirnya kita bisa menjadi pendoa syafaat dan lain sebagainya. Jadi kekristenan itu, saudara, disiplin rohani itu harus ada peningkatan, saudara, karena kita dididik dan kita dilatih. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, jadi di dalam pembacaan firman Tuhan 1 Timotius tadi, saudaraku, di sana diajarkan supaya umat-umatnya memiliki disiplin rohani. Dalam hal apa? Nah, saudaraku, sebenarnya adalah hal-hal yang sudah biasa. Tapi sering sekali karena orang Kristen, orang percaya menganggap biasa, mengabaikannya. Tapi kita yang ada di sini, saudaraku, tidak mengabaikan, terus mengembangkannya. Amin, saudara? Amin? Amin. Ya, yang pertama, saudaraku, disiplin rohani dikatakan tadi ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti disiplin rohani yang pertama adalah dalam hal beribadah. Jadi apa yang sudah kita kerjakan pada saat pagi hari ini itu adalah luar biasa. Kita mengatur jadwal sedemikian rupa dengan tidak mengabaikan ibadah.
Ya, barangkali ada hari kemarin sudah melaksanakan liburan, lalu mengatur jadwal, oh hari ini harus beribadah, atau nanti ada setelah ibadah kemudian akan berlibur untuk berapa hari ke depan. Itu adalah hal yang luar biasa, sudah sesuai dengan kebenaran firman Allah, karena salah satu disiplin rohani itu adalah beribadah. Amin saudara, amin. Haleluya. Ya, dikatakan di situ, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, latihan badani, ada yang jalan pagi, jalan sore, segala macam olahraga dikerjakan, dilakukan saudaraku, bagus. Ada artinya, ada manfaatnya, tapi firman Tuhan katakan itu adalah terbatas. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal, hidup yang sekarang ini ada gunanya. Kehidupan yang akan datang ada gunanya. Berarti di sepanjang kehidupan kita dan hidup yang akan datang, ternyata ibadah itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Apa yang sudah kita kerjakan dalam beribadah, bertekun setia, dan itu terus kita kembangkan, tetap tekun dan setia melakukannya, karena itulah salah satu disiplin rohani. Ya, bayangkan sebagai orang Kristen tapi ibadahnya tidak tekun, tidak setia, sebulan sekali, setahun hanya berapa kali, seminggu cuma sekali, itu pun kurang karena dikatakan disiplin. Sama seperti kita makan. Ya, kalau kita makan tidak disiplin, beristirahat tidak disiplin, pasti tubuh ini tidak sehat. Demikian juga dalam ibadah, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Saya tampilkan dulu atau saya tunjukkan beberapa ayat saudaraku, yaitu tentang ibadah. Manfaat daripada ibadah itu saudara. Karena dikatakan tadi berguna dalam segala hal. Hidup sekarang, hidup yang akan datang. Masih dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Rasa cukup, cukup di sini artinya saudaraku yaitu dilakukan dengan sukacita. Cukup di sini artinya dikerjakan dengan motivasi yang benar. Cukup di sini artinya dilakukan dengan tujuan kepada Tuhan, ya. Kalau ibadah kita disertai dengan rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Jadi tidak ada ruginya kita beribadah, ada keuntungan yang besar saudaraku. Ya, berapa waktu yang lalu saya diajak teman terapi untuk kesehatan. Ya, walaupun ternyata dikatakan terapi gratis. Tapi tujuannya setelah kita menikmati, ketika kita merasakan ada manfaatnya, akhirnya supaya kita membeli terapi tersebut. Bagus ya. Ya, tapi yang saya mau ceritakan di sini, sebelum giliran terapi selesai, yang antri ini saudara diajak apa? Diajak tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan ya. Kemudian diajak tertawa, ya tertawa, diajak melompat, bergirang, bersukacita. Baru nanti setelah itu akan masuk ke terapi cuma setengah jam, ya. Dan seminggu bisa 2 atau 3 kali sesuai dengan kalau dapat nomor antrian, rame saudara karena gratis. Kalau sudah menikmati ya, yang tadinya udah sakit kemudian sembuh, dia akhirnya beli terapi daripada antri, dia terapi di rumah sendiri. Nah saudaraku, tapi saya sebagai mengerti firman Tuhan, saya lihat wah ini tata ibadah kita.
Bagaimana kita bertepuk tangan, bersuka cita di dalam Tuhan. Sebenarnya ketika kita melakukan ibadah dengan sukacita, bertepuk tangan, bergembira, bersorak-sorai, maka tanpa kita sadari, saudaraku, kehidupan kita pun adalah kehidupan yang sehat. Tanpa harus terapi seperti yang saya katakan tadi, kita beribadah dengan sukacita, bergembira, maka kita akan mengalami tubuh yang sehat. Makanya dikatakan ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, dengan sukacita, dengan gembira, bukan karena terpaksa, bukan karena tidak ada pekerjaan lain, tetapi mengerti manfaat dari ibadah, memberikan keuntungan yang besar hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Ya, firman Tuhan katakan, para pendeta mengatakan, dan saya pun menyampaikan, di surga tugas kita hanyalah memuji menyembah Tuhan. Bukan lagi berbicara makan minum, bukan lagi berbicara bekerja, tapi di sana dengan Tuhan kita memuji menyembah Dia. Saudara, kalau dalam dunia ini kita tidak melatih diri, tidak berlatih beribadah memuji menyembah Tuhan, bagaimana ya bisa mengalami, merasakan suasana surga. Ya, kemudian dalam kitab Keluaran 23, ketika bangsa Israel mengadakan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ya, Musa menasihatkan kepada mereka supaya mereka berhasil, supaya mereka diberkati, supaya mereka sehat. Ya, apa yang harus dikerjakan? Ini adalah nasihat firman Tuhan, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah. Amin, saudara. Harus. Rupanya ibadah itu keharusan. Bukan kalau boleh, kalau ada waktu, kalau bisa, kalau lagi senggang, kalau tidak kemana-mana. Bukan. Tapi firman Tuhan katakan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kalau kamu sudah beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa. Jadi dalam kitab Keluaran ini, rahasia sukses, rahasia berhasil, rahasia terpenuhi kebutuhan, rahasia supaya tubuh kita ini sehat. Tuhan katakan kamu harus beribadah. Bukan hal-hal yang lain. Bekerja bagus, ya berusaha baik. Tetapi kalau itu tanpa disuruh Tuhan pun pasti manusia bekerja. Pasti dia berusaha. Tetapi untuk beribadah belum tentu. Makanya Tuhan menyuruh, memerintahkan akan hal ini dalam perjalanan mereka. Padahal sulit ya, di padang gurun itu kan sulit. Ya, wah gak sempat ibadah lah. Bagaimana caranya beribadah lah di padang gurun seperti ini. Udahlah nanti aja kalau sudah tiba di tempat, kalau sudah sampai kepada tujuan. Tapi Tuhan tidak ya, tidak bilang begitu. Dia katakan kamu harus beribadah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu rahasianya. Dan dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan janganlah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, Tuhan melihat, Dia mengetahui bahwa ada orang-orang Kristen rupanya membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tuhan katakan jangan seperti itu, jangan ikut-ikutan, tetapi marilah kita yang ada di sini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Nah, saudara, itulah disiplin rohani. Ya, mari kita lihat, mari kita ingat. Ya, di dalam kegiatan gereja lokal di tempat ini, jam ibadah apa saja. Ada kebaktian umum seperti pada hari ini ya. Ada kebaktian umum bahkan ya dalam minggu-minggu
biasa ada 2 sesi. Oke, kita ingat itu. Lalu adakah ibadah yang lainnya? Ibadah wanita ada ya. Ibadah pemuda remaja ada ya, ibadah kebaktian lainnya di jam ibadah ini. Mari supaya semua kita mengikuti jam ibadah dengan baik, karena itu adalah disiplin rohani kita. Membuat pertumbuhan kerohanian kita, membuat iman kita dewasa dan membuat kita semakin diberkati oleh Tuhan ya. Kalau kita lihat sekarang ya, saya punya murid lah ya, murid ya, saya tanya, kamu ibadah di mana? Kamu ibadah di mana? Ada beberapa di antaranya menjawab ibadahnya adalah sampai saat ini gereja online itu. Ya, gereja online tidak salah, tetapi dia tidak punya gereja lokal. Dia hanya mengikuti apa namanya itu, ada ya disebut. Ya, jadi ada ibadah online. Ya, tidak menjadi anggota gereja, hanya mengikuti itu saja. Apa mungkin bisa imannya bertumbuh? Hanya itu saja. Kita ingat zaman COVID ya, ketika kita ibadah online kayaknya sangat terbatas. Ternyata ada beberapa ya umat-umat Tuhan mengikuti dengan cara begitu ya. Kita tidak memperlakukan itu, tapi kita dengan pertolongan Tuhan ada jam-jam ibadah. Ya, kalaupun ada online itu kita anggaplah tambahan saja, jajanan saja. Tapi persekutuan kita itu adalah disiplin rohani. Kemudian yang kedua saudaraku ya. Yang kedua sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi ada umat-umat Tuhan, ada Kristen, ada dia sudah tekun beribadah, tapi poin yang kedua di dalam hal berdoa kurang. Ya, dalam hal berdoa kurang. Sementara firman Tuhan katakan saudaraku bahwa yang kedua disiplin rohani yang harus ada dalam kehidupan kita adalah apa saudara? Sama-sama berdoa. Berat ya, kalau dulu Ibu Esther banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, tidak berdoa. Kalau tidak ada berkat, itu masih biasa. Tapi tidak berdoa banyak masalah. Katanya ketika itu ya. Saya baru mulai pelayanan. Pakai lutut, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, bukan tidak ada berkat, tapi banyak masalah dan tidak dapat terselesaikan. Nah saudaraku, manusia zaman sekarang ini ya sudah mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kehebatannya. Tidak lagi menteladani Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus menghadapi tantangan, akan diperhadapkan kepada penderitaan. Semalam-malaman dia berdoa dan memperoleh kekuatan dari Allah. Itu firman Tuhan katakan. Dan dalam Yudas 1 ayat 20. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Kita itu adalah saudara di dalam Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan. Bangunlah dirimu. Dengan cara bagaimana? Di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus artinya doa kita itu doa di dalam Roh. Tidak hanya doa secara logika, pemikiran. Doa cara logika apa saudara? Doa makan. Ya, doa cara logika mau berangkat bekerja. Kita berdoa dulu. Mau belajar. Itu pemikiran logika. Tapi kalau doa secara Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus saudaraku, itu masuk ke dalam penyembahan. Mengangkat lagu pujian tidak hanya di gereja ya, tapi di pagi hari ya, kalau kita tidak sempat ke gereja, ada 2 pagi di gereja di rumah. Ya, kita bisa bangun lebih awal sesuai dengan jam bekerja atau belajar kita atur, kita menyanyi.
Kemudian kita menyembah, haleluya, haleluya, haleluya. Bisa sampai setengah jam menyembah. Baru menaikkan pokok-pokok doa. Itulah doa yang berdoa dalam Roh Kudus. Makanya ketika kita masih mengalami kesulitan dalam hal ini, dalam kesendirian kita, bergabung dengan persekutuan doa. Ada doa, persekutuan doa di gereja, kita ikut. Pasti di situ ada menyanyi, pasti di situ ada menyembah, baru ada pokok-pokok doa. Ya. Dalam setiap gereja, pelayanan, umat-umat Tuhan yang memiliki, yaitu di sini dikatakan iman yang paling suci dibangun, pasti hidup dalam doa yang seperti itu. Ya, kalau kami bukan dalam gereja ya, karena mengajak jemaat repot nggak bisa. Tapi ya setidaknya di dalam dalam gereja, dalam rumah masing-masing kami di pastori lah 4:30. Ya 4:30 mau libur pun Pak ya gini, tetap saudara nggak bisa lagi tidur. Besok kita doanya jam 5 aja ya mumpung libur. Nggak bisa, tetap harus 4:30 sudah pingin memuji, pingin menyembah. Ya, menyembah 1/2 jam. Kemudian baru pokok-pokok doa. Nah saudaraku, itu disiplin rohani yang harus ada dalam kehidupan kita di masa saat ini. Contohnya Daniel. Ya, Daniel terkenal dia sebagai orang yang memiliki disiplin dalam hal berdoa. Meskipun ada tantangan, meskipun ada hambatan, meskipun ada kesibukan, tapi kita lihat di dalam cerita Daniel 6. Khususnya ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Sama-sama saudara, 3 kali, sama-sama membacanya 2, 3. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ini kan disiplin nih saudara. Ya, kelihatan dari kalimat itu ya, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bukan kebiasaan ya, tetapi memang sudah punya disiplin rohani. Dalam hal berdoa apapun yang terjadi ketika dia dilarang. Pokoknya tidak ada yang bisa berdoa di istana ini. Harus ya menyembah kepada raja. Tidak ada yang bisa. Tapi dia tetap mengerjakan akan hal tersebut ya. Itu yang harus kita tiru, kita teladani, memiliki disiplin rohani di dalam kehidupan ini ya. Ada di sampingnya pernyataan. Ya satu ungkapan yang sangat bagus saudara, yang juga perlu kita terapkan dalam hidup kita. Berdoalah betapapun buruknya peluang. Berdoalah setiap kali musuh maju. Berdoalah apapun keadaannya. Dan disimpulkan berdoa saja. Ya, dalam segala hal, dalam segala keadaan sepertinya peluang buruk, tidak ada harapan, sulit, banyak tantangan, ada musuh, ada serangan-serangan apapun itu saudaraku, dikatakan berdoa saja. Karena itulah kuncinya, keberhasilannya. Bagaimana iman kita kuat, iman percaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan saudaraku ya. Jadi mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua ini adalah yaitu disiplin rohani yang harus ada dalam hidup kita. Memang sulit ya, memang berat. Karena Tuhan Yesus katakan yaitu daging ini lemah. Tapi roh penurut ya.
Kalau kita mau ikuti daging kita untuk lipat tangan, untuk pejamkan ya mata, untuk kita menyembah itu enggak mudah karena daging kita ini lemah. Tapi saudara, kalau kita terus membiasakan diri belajar disiplin dalam hal ini pasti bisa ya. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah para pendoa. Amin. Pendoa syafaat, tiang penopang di dalam pelayanan, di dalam doa yang mendukung yaitu para pelayan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu, gembala setempat dan juga para diaken aktivis yang lainnya adalah pendoa. Ya, kita mampu oleh karena Tuhan di dalam kita berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah saya lihat terakhir. Ini lebih sulit lagi. Tapi beribadah tadi agak mudah. Mudah saja, ada orang tidak siap melakukannya. Lebih sulit apalagi, dan ini paling sulit lagi. Tetapi karena dia adalah disiplin rohani, tetap harus mampu mengerjakannya. Yang ketiga adalah nih saudara. Apa saudara? Baca sama-sama 2, 3. Berpuasa. Berpuasa Bapak Ibu Saudara. Mudah atau gampang? Waktu saya pengerja saya bilang, Om, Tante, saya lebih senang mencangkul keliling gereja ini membersihkan daripada disuruh saya puasa. Ya kan saudara? Tidak makan, tidak minum. Yang masih usia muda, masih usia 27 tahun ketika pengerja berpuasa. Berat, pinginnya makan. Ini harus berpuasa. Sehingga saya katakan lebih senang kalau bisa memilih. Tapi karena itu adalah disiplin rohani juga sebagai orang Kristen, rupanya harus juga mengerjakannya. Bahkan banyak orang Kristen tidak mengetahui kalau ada puasa. Ya kan? Buktinya apa? Ketika kami kunjungan, ketika kami bertamu ke rumah orang Kristen, ya, tapi bukan jemaat, kami bertamu. Lalu disuguhkanlah minuman. Kami jawab apa? Maaf Bu, bukan mau menceritakan sedang puasa ya, tapi nanti kalau kami tidak minum dipikir sombong atau tidak menghargai. Maaf Bu, kami lagi puasa. Lah, emang Bapak Ibu Islam? Jadi dia taunya kalau puasa itu Islam. Enggak, kami Kristen, kami pendeta. Loh, kok Kristen ada puasanya? Di sini ada enggak yang pernah memikirkan kayak begitu bahwa Kristen itu tidak ada puasanya? Ternyata kita orang Kristen pun ada puasanya. Di sini hari Sabtu ya Pak ya, puasa. Ya, kalau di tempat kita hari Jumat puasanya. Ya. Ada puasanya Bapak Ibu. Orang Kristen ada puasanya, ayatnya ini Tuhan katakan begini. Apabila engkau berpuasa, berarti kan diperintahkan, disuruh, nanti ada ayat yang lain lagi. Bedanya memang di sini, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi yang melihatnya. Itulah puasa kita saudara, puasa yang tidak terlalu diperlihatkan kepada umum, tidak diketahui orang lain, hanya Tuhan yang melihatnya.
Ya, jadi kita tidak punya tata cara puasa di rumah kayak begini. Seorang bapak kepada anaknya atau ibu kepada anak, kamu ya nakal, bandel. Kalau saya nggak puasa, udah saya tampar kamu. Tidak, saudara, ya. Ini berpuasa. Ayat yang lainnya ya tentang puasa, Bapak Ibu. Nah ini di Kisah Para Rasul, para pelayan, ya, mereka berpuasa sebelum memutuskan segala sesuatu, sebelum mengutus, sebelum lebih lagi dalam pelayanan, sama seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Memang kita tidak diperintahkan, tidak disuruh harus seperti itu. Tapi dia sudah memberikan satu teladan, memberikan contoh disiplin rohani. Sebelum tugas pelayanan dikerjakan ke depan ini, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Kemudian para rasul pun mengerjakan hal yang demikian, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Artinya mengutus, melanjutkan tugas pelayanan. Ya, jadi mari baik kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pelayan altar, apa bentuk pelayanan kita, ya mungkin tidak terus menerus, mungkin tidak rutin. Tetapi ya kalau bisa rutin terus menerus lebih baik lagi. Tapi dalam segala keterbatasan waktu, segala hal, mari kita juga ambil bagian di dalam berpuasa. Ya, Markus 9 ayat 29, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Kita sudah bergumul, kita sudah menyampaikan permohonan doa, pokok-pokok doa kepada Tuhan, belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Nah, rupanya ada kalanya perlu harus disertai dengan pokok doa. Mungkin Bapak Ibu di sini ada pergumulan sudah 1 tahun, 2 tahun ya, belum mendapatkan jawaban, belum menerima sesuai dengan diharapkan, belum mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Nah di sini kita perlu berdoa dan berpuasa, menyampaikan pokok doa itu kepada Tuhan ya. Jadi yang ketiga adalah berpuasa. Dalam gereja lokal di tempat ini, ketiga poin itu sudah dilaksanakan. Tinggal bagaimana kita anggota gereja lokal di sini yang mendukungnya, mengerjakan bersama-sama disiplin rohani ini. Ya, tidak mudah saudaraku. Bagian terakhir kita lihat tadi dalam pembacaan itu ya, bagaimana caranya supaya kita memiliki disiplin rohani tersebut ya. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 10 tadi, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Tuh ya. Di dalam kekristenan, dalam pengiringan kepada Tuhan, ternyata tidak bisa hanya santai-santai saja. Ya, Tuhan katakan kita berjerih payah, kita berjuang karena pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup, saudaraku ya. Nah, tanpa perjuangan, tanpa jerih payah, ketiga poin tadi akan kita abaikan. Tetapi kalau ada komitmen, ada tekad yang kuat di dalam hidup kita, kita akan mampu. Firman Allah yang kita terima hari ini sedikit ya sedikit kita kerjakan di dalam hidup kita. Yang tadinya belum hidup dalam doa, ya mulai sekali sehari, ya mulai ya 2 kali sehari. Ya, yang tadinya belum berpuasa, ya sekali setahun, sekali sebulan, ada waktu kita ambil, punya pengalaman di dalam Tuhan bahwa kita pun sudah ambil bagian di dalam, yaitu disiplin rohani ini ya. Harapan Tuhan kepada saya, kepada kita sekaliannya, biarlah kiranya kita terus ya maju di dalam Tuhan, hidup dalam disiplin rohani. Puji Tuhan saudaraku, itulah firman Tuhan yang kita
dengarkan pada saat ini, ya saya rindu kita mau nyanyi dulu satu pujian ya yang sudah disiapkan ya dalam perjalanan hidup. Bukan karena kekuatan, bukan karena gagah dan kemampuan, tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan melalui ibadah yang kita laksanakan, melalui doa yang kita kerjakan dengan ketekunan, bahkan ada kalanya kita berpuasa, Tuhan menguatkan bukan hanya fisik kita tetapi kerohanian kita. Terima kasih kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama berdiri, angkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, kita pandang kepada Tuhan dengan mata rohani yang dicelikkan oleh Tuhan karena kita hidup di dalam disiplin rohani. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah. Haleluya, pandanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, milikilah sikap disiplin rohani. Haleluya, pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih sungguh katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kau harapan, Kaulah harapan dalam. Kau harapan. Kita sembah Tuhan sejenak, kita berdoa di dalam roh, karena itulah salah satu pokok yang kita pelajari pada saat ini. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi Tuhan, glory bagi-Mu. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami
Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Anugerah-Mu, pertolongan-Mu, Engkau yang memberikan teladan di dalam hidup kami, supaya kami memiliki disiplin rohani ya Tuhan, berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, poin-poin dalam firman Tuhan, untuk kami tekun di dalam beribadah, untuk kami setia di dalam berdoa, bahkan kami ambil bagian di dalam berpuasa ya Tuhan Allah. Mampukan kami, berikan kesanggupan kepada kami, iman yang kuat dan teguh dalam hidup kami, dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat, berkati umat-umat Tuhan kami yang sudah beribadah, yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silahkan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali dibekali firman Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau hidup saudara mendapatkan perlindungan darinya, saudara mengalami hal-hal yang ajaib, mari kita memiliki disiplin rohani. Dengan apa saudara? Dengan beribadah, berdoa, dan bahkan dengan berpuasa. Kami mewakili seluruh jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Olo Sinambela yang sudah menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Doa kami Tuhan memakai lebih lagi untuk kemuliaan bagi namanya dalam setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Baik saudara, sebelum saya sampaikan beberapa informasi, kita nyanyikan satu pujian Ku Terhubung Denganmu sampai kita menjalankan persembahan yang kedua pekerjaan Tuhan. Biarlah pujian ini juga menjadi satu kerinduan kita. Kita senantiasa mau terhubung dengan Dia. Amin. Dengan beribadah, dengan berdoa, bahkan dengan berpuasa.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, saya akan sampaikan beberapa informasi. Kita masih dalam suasana libur panjang, jadi masih ada beberapa kegiatan yang diliburkan saudara ya. Namun juga tetap ada beberapa kegiatan yang tidak diliburkan atau tetap berjalan seperti biasa ya. Doa pagi ya tetap saudara dilakukan ya. Tidak ada liburnya dari minggu kemarin saudara ya. Jadi setiap pagi ada doa pagi dari jam 5 pagi hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan juga doa puasa ya juga tidak diliburkan saudara ya. Tetap berlangsung, tetap berjalan. Doanya kita mulai dari jam 12 siang ya. Kemudian untuk yang diliburkan, jadi untuk komisi wanita minggu ini diliburkan sekali ya saudara ya. Karena minggu kemarin masih ada ibadah, jadi liburnya minggu ini ya. Nah kalau untuk remaja, liburnya sudah kemarin, jadi untuk nanti tanggal, ya hari ini ya, tanggal 28 ya, ada ibadah komisi wanita. Ada ibadah komisi youth ya atau ibadah remaja yang dimulai jam 17 atau jam 5 sore dan firman Tuhan akan dilayani oleh saya sendiri. Dan kemudian ada ibadah sekolah minggu kembali seperti biasa saudara. Jadi minggu depan itu ibadah kembali normal seperti biasa ya. Jadi ada ibadah 2 kali, ibadah pertama jam 7 pagi. Dan ibadah yang kedua adalah 9.30. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Karmelia Suryanto. Dan ibadah kedua jam 9.30 firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haryanto Winata. Ya. Dan saudara jangan lupa juga minggu depan juga ada doa pelayan jam 1 siang ya. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu, saudara para pelayan Tuhan dari setiap komisi, baik sekolah minggu, remaja, komisi wanita dan umum, mari kita bersama minggu depan untuk bersama-sama kita boleh berdoa di dalam doa pelayan. Dan juga ada satu lagi saudara, jadi dalam minggu ini karena minggu terakhir dalam setiap bulan, Komsel diliburkan digabungkan satu dengan doa malam, yaitu hari Jumat tanggal 27 Maret ya. Jadi ini bukan acara Komsel saudara, ini juga adalah acara gereja. Jadi walaupun saudara tidak mengikuti Komsel, saudara juga boleh mengikuti doa malam bersama ini yang dimulai jam 7 malam ya. Saya mengharapkan biar dengan acara-acara ini kita boleh semakin bertumbuh, kita boleh semakin disiplin di dalam kita ya hidup dalam kerohanian kita. Dan saya percaya berkat Tuhan pasti akan melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Hari ini sebenarnya ada pengecekan darah saudara, tetapi karena masih dalam suasana libur, jadi untuk pengecekan darahnya ini kita alihkan di minggu depan, yaitu minggu kelima, minggu terakhir ya. Dan itu komplit ya untuk semua jenis pengecekan darah, baik asam urat dan gula dan sebagainya saudara ya. Nah bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin menerima baptisan air, secepatnya saudara bisa mengembalikan formulirnya kepada kami. Dan minggu depan kita akan sudah mulai dengan pelajaran persiapan untuk menerima baptisan air ya. Jadi para saudara yang sudah mengembalikan formulir, minggu depan kita sudah mulai ada pembelajaran ya untuk persiapan kita menerima baptisan air. Dan setiap saudara jangan lupa doakan juga untuk setiap program-program kita ya, baik untuk program kesehatan, program pendidikan, program kesejahteraan, biar setiap program ini boleh berjalan dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya rasa tidak ada berita lainnya, pada akhirnya kita akan bangkit berdiri dan kita akan akhiri dengan segala ucapan syukur kita. Nanti 10.30 ada ibadah anak-anak sekolah minggu ya, dimajukan ya saudara ya, karena kita hanya ibadah 1 kali, jadi ibadah sekolah minggu juga dimajukan 1 jam dibuka. Mari kita nyanyikan satu pujian, penyertaan-Mu sempurna. Kita percaya Tuhan menyertai dimanapun kita berada di tengah situasi libur panjang ini. Ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera yang menyertai kita. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan Tuhan
sejahtera, walau di tengah badai, hidupku selalu bersama, rasakan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan hadir, maka ada pertolongan. Ketika Tuhan hadir, ada mujizat. Ketika Tuhan hadir, ada pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami percaya lewat pujian, lewat firman, kami boleh dibentuk untuk semakin hari semakin lebih dewasa lagi dan semakin bertumbuh, semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, biar firman Tuhan yang sudah memaparkan bagaimana kami harus disiplin dalam kehidupan rohani kami. Dengan ibadah, dengan doa, bahkan dengan puasa. Mari Tuhan berikan kepada kami kemampuan bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman. Sehingga kami disebut orang-orang yang berbahagia. Memberkati para hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan berkati baik untuk setiap pemuji, pemusik, penari, penyambut, Bapak multimedia, soundman dan terlebih hamba sebagai pemberita firman Tuhan, Bapak Pendeta Olo Sinambela. Tuhan berkati, Tuhan pakai dimanapun mereka berada menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat hidup mereka banyak jiwa dikuatkan, diteguhkan, bahkan dimenangkan untuk kerajaan-Mu Bapak. Kami juga berdoa khusus untuk mereka yang saat ini sedang bepergian Tuhan dalam libur panjang bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Kalau dalam beberapa hari kemudian mereka akan kembali ke Indonesia, ke Jakarta, bahkan kembali ke rumah Tuhan untuk bersama-sama kami beribadah dan melayani Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna sehingga perjalanan mereka lewat darat, udara, laut, semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Dan mereka boleh tiba bersama-sama kami memuliakan, melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan juga hadir tengah-tengah kami. Dan itulah sebabnya kami percaya sementara kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa sukacita, bahkan kesembuhan ajaib, pemulihan boleh terjadi tengah-tengah kami. Sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, siapkan hatimu, angkat tanganmu dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah rahmat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta pengurapan, penyertaan, penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa